Halo, selamat pagi sahabat belajar. Adapun materi kita hari ini mengenai tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Yang pertama kita akan bahas pengertian perdagangan dan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya unsur paksaan. Pengertian dari perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan melakukan kesepakatan bersama dalam satu batas wilayah. Selanjutnya adalah tujuan perdagangan antar pulau. Tujuan adanya perdagangan antar pulau sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Jika barang diproduksi sendiri, maka keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual dan biaya produksi. Tujuan yang kedua yaitu memperoleh jangkauan pasar. Jangkauan pasar yang dimaksud adalah jumlah konsumen yang mengonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Contohnya, produk minyak gosok tradisional dari daerah X dijual ke daerah Y. Maka, sekarang pengguna minyak gosok tersebut bukan hanya penduduk daerah X, tetapi penduduk daerah Y. Semakin lama, minyak gosok semakin dikenal banyak orang, sehingga pengguna minyak gosok tradisional di daerah Y semakin meningkat. Selanjutnya adalah faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Yang pertama, yaitu faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah, yaitu perdagangan faktor produksi yang dimiliki. Faktor pendorong perdagangan antara lain yaitu karena adanya perbedaan faktor produksi yang dimiliki, terutama faktor produksi alam. Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan itu memiliki tanah yang subur, lebih memungkinkan memproduksikan sayur mayur ataupun kopi dan menjualnya sampai ke luar daerah dibandingkan misalnya di daerah Sibolga, Tapteng. Selanjutnya adalah perbedaan tingkat harga daerah. Selain perbedaan kekayaan alam, perbedaan tingkat harga antar daerah juga mendorong terciptanya perdagangan antar daerah. Contohnya, di daerah yang kaya akan buah durian, harga durian pasti lebih murah dari daerah yang lain yang hanya sedikit memiliki pohon penghasil durian. Hal ini juga akan mendorong adanya perdagangan antar daerah. Yang kedua, manfaat perdagangan antar pulau dan antar daerah. Yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Perbedaan kandungan alam serta perbedaan produk antar daerah akan menyebabkan barang hasil produknya yang berbeda. Dengan adanya perbedaan perdagangan antar daerah atau antar pulau, konsumen dapat menikmati produk yang tidak diproduksikan dari tempat tinggalnya. Selanjutnya, meningkatkan produktivitas. Pemasaran produk yang makin meluas akan menyebabkan permintaan atau pemesanan terhadap produk menjadi meningkat. Hal ini akan mendorong produsen meningkatkan produksi sehingga meningkatkan produktivitas. Selanjutnya adalah memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Nah, sekarang perdagangan antar negara. Pengertian perdagangan antar negara. Ini juga disebut sebagai perdagangan internasional, merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat di negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, masyarakat yang dimaksud dapat berupa individu, kelompok, lembaga, pemerintah suatu negara dengan negara lain. Di sini ada beberapa ruang lingkup perdagangan antar negara. Yang pertama yaitu perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua, adanya perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Yang ketiga, adanya perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Dan selanjutnya mungkin adanya perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara-negara lain. Dan yang terakhir, adanya penyampaian informasi. Selanjutnya, aktivitas perdagangan antar negara. Yang pertama adalah ekspor.
Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Nah, ekspor dilakukan oleh seseorang atau badan. Pelaku ekspor ini disebut juga sebagai eksportir. Tujuan utama kegiatan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. Barang yang diekspor akan dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing atau mata uang luar negeri seperti dolar. Dan yang kedua yaitu impor. Impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seseorang atau badan yang melakukan impor itu disebut importir. Seorang importir membayar barang yang ia beli dengan mata uang asing. Importir dapat menukarkan uang rupiah mereka dengan mata uang asing di bank dalam negeri. Barang-barang diimpor oleh Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu migas dan non-migas. Barang-barang yang termasuk dalam kelompok migas itu antara lain minyak tanah, bensin, solar, LPG. Adapun barang-barang yang termasuk dalam kelompok non-migas antara lain karet, kopi, ikan, kayu, lapis, kelapa sawit, dan sebagainya. Selanjutnya adalah kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Yang pertama, memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Kebijakan yang mendukung peningkatan ekspor antara lain berupa kemudahan mengurus perizinan serta memberikan fasilitas kepada produsen barang ekspor. Fasilitas dapat berupa pemberian bantuan teknologi, pelatihan inovasi produk, bantuan kredit dengan bunga rendah. Selanjutnya adalah menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Dengan kepastian nilai rupiah, para eksportir lebih mudah dalam menentukan harga produknya di pasar internasional. Keadaan ini akan mengurangi tingkat keraguan eksportir untuk melakukan ekspor pada produk mereka. Yang ketiga, membuat perjanjian dagang internasional. Perjanjian ini mencakup kesediaan masing-masing negara untuk menjadi pembeli atau penjual suatu barang sehingga masing-masing negara memperoleh keuntungan. Selanjutnya meningkatkan promosi. Promosi dagang tersebut dilakukan oleh individu, lembaga swasta maupun pemerintah. Pemerintah dapat menangani promosi dan pusat informasi dagang di luar negeri. Contohnya kantor-kantor pusat promosi dagang Indonesia. Dan D, faktor pendorong ekspor. Yang pertama, keadaan pasar luar negeri. Apabila permintaan di pasar dunia lebih banyak daripada penawaran, maka cenderung naik. Sebaliknya, apabila penawaran lebih banyak dari permintaan, maka harga cenderung turun. Keadaan ini akan mempengaruhi para eksportir untuk meningkatkan atau menurunkan ekspornya. Selanjutnya adalah keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Seseorang eksportir harus pandai menangkap dan memanfaatkan peluang pasar. Dengan kepandaian tersebut, mereka dapat memperoleh wilayah pemasaran yang lebih luas. Yang ketiga adalah kondisi sosial ekonomi politik suatu negara. Ketika ada ketidakstabilan pada salah satu bidang, maka bidang lain akan terpengaruhi. Contohnya, negara tujuan ekspor sedang mengalami kerusuhan berupa perang antar suku. Hal tersebut akan mempengaruhi keberlangsungan proses ekspor ke negara tersebut. Selanjutnya adalah manfaat perdagangan. Yang pertama adalah memperoleh keuntungan. Jelas ya, dengan melakukan perdagangan maka akan memperoleh keuntungan. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Dengan adanya perdagangan antar negara, setiap negara dapat bertukar hasil produksi untuk memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara mereka. Yang ketiga, menjalin persahabatan antar negara. Yang keempat, transfer teknologi modern. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa, keinginan memperoleh keuntungan, adanya perbedaan kemampuan pengusahaan iptek, adanya kelebihan produk, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan sebagainya. Selanjutnya, keinginan membuka kerjasama dan terjadinya era globalisasi. Dan yang terakhir adalah perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. Di sini ada 3 perbedaannya. Yang pertama adalah peluang perdagangan yang lebih luas. Yang kedua, adanya kedaulatan bangsa. Dan yang ketiga, penggunaan kurs tukar.
Nah, sampai di sini materi kita. Semoga dapat dipahami dan dipelajari dengan baik. Sekian dan terima kasih. Horas.